Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Lama sekali. Nggak semangat. Nggak makan? Tadi pagi makan jam berapa kalian? Yang lain makan jam berapa? Jam 8. Jam berapa? 8. Mida pukul berapa? Jam 10? Oke. Sebelum lanjut, Ibu akan absen dulu kehadiran anak-anak semua. Salsa, dia, Hadir Bu. Mida, Hadir Bu. dia, Hadir Bu. Fitri, Hadir Bu. Arman, Hadir. Tito, Hadir. Adit. Hadir. Oke. Berarti hari ini hadir semua. Terima kasih. Sebelum lanjut pada hari ini, pertama kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin Saya Bu. Oke, silakan. Adalah kita berdoa sesuai kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik adik-adik, terima kasih pada pagi hari ini. Mungkin adik-adik tahu tujuan utama kita pada hari ini apa? Tidak tahu. Oke, Ibu akan jelaskan tujuan kita pada hari ini mendiskusikan terkait bimbingan kelompok. Mungkin adik-adik tahu apa pengertian dari bimbingan kelompok. Secara singkatnya, sepengetahuan adik-adik apa sih bimbingan kelompok itu? Ya, Ibu akan jelaskan pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis dalam kelompok kecil, di mana anggota kelompok memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan pemahaman diri, kemampuan sosial, dan keterampilan tertentu melalui interaksi dan diskusi bersama. Oke, mengerti? Mengerti Bu. Oke adik-adik, sebelum lanjut ke tahap intinya, kontrak layanan bimbingan kelompok pada hari ini hanya dibutuhkan waktu 35 menit. Semoga waktu 35 menit ini ya 25 sampai 35 menit itu dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan juga dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana dalam bimbingan kelompok ini ada asas kerahasiaan. Apa yang kita bahas diskusi dalam bimbingan kelompok ini tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Mengerti? Mengerti. Oke. Sebelum lanjut ke tahap intinya, saya rasa adik-adik ini kurang semangat. Ibu ada ice breaking dulu. Ice breakingnya menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa ganti vokal O. Berdiri atau duduk? Berdiri atau duduk? Duduk. Oke. Terima kasih. Sekarang duduknya dirapikan dulu ya. Oke. Terima kasih. Is breakingnya dimulai. Digantikan dengan vokal O. Oke. Contoh dari dulu. Potong bobokong. Mosodokol begitu. Ngerti? Adik bisa pimpin. Ya, 1, 2, 3. Potong. Adik banyak. Mosodokol. Monomotodong. Mosodokol. Kurang semangat ini, kurang kompak lagi. Oke, lanjut. Atau
Atau bagaimana? Bahan Sama sadar ke Allah. Iya, bisa. Bisa. Bisa pimpin sekarang. 1, 2, 3. Sama sadar ke Allah. Dan sama pacaran. Oke, adik-adik terima kasih karena ice breaking-nya sudah dilakukan. Berarti semangat sudah kalau sudah melakukan ice breaking. Sekarang kita melanjutkan ke tahap intinya. Bagaimana? Siap? Siap, Bu. Siap? Oke. Tahap intinya sekarang itu terkait pengertian meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin dari adik-adik tahu apa itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari diri adik-adik semua, apa sih pengertian dari meningkatkan motivasi belajar siswa? Tidak tahu. Udah tahu? Tidak tahu. Oke, Ibu akan jelaskan terkait meningkatkan motivasi belajar siswa ini. Yang pertama itu pengertian dari meningkatkan belajar siswa itu yaitu upaya untuk membuat siswa lebih bersemangat. Dari motivasi itu, motivasi dari diri sendiri atau dari orang lain itu, jadinya siswa lebih bersemangat lagi. Oke ya, adik mungkin ada motivasi atau apa pada pagi hari ini? Kata motivasinya. Untuk motivasi hari ini tetaplah semangat dan jangan putus asa. Semangat dan Jadilah kebanggaan buat. Amin. Tito, motivasinya bagaimana? Jangan jadikan sebuah kegagalan sebagai hasil akhir. Tapi belajarlah dari kegagalan itu untuk mencapai hasil yang sangat bagus. Oke, terima kasih Tito. Mida, motivasinya apa? Motivasi saya itu lebih baik dari sebelumnya, Bu. Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, kalau Arman gimana motivasinya? Motivasinya ya bangun tidur harus ke kampus. Apa? Kalau bangun tidur harus ke kampus. Kalau nggak ada kampus gimana? Ya tetap ke kampus. Ngapain di Kan kampus? kita masih SMA. Bagaimana menurut Tito? Kita masih SMA. Iya. Apa? Motivasi saya adalah apa ya? Tidak ada, Bu. Masa tidak ada motivasi dari Ya belum ada. Kalau dari Fitri motivasinya? Saya Waduh, cakep. Ya, Mbak Dia, silakan. Motivasinya hari ini apa? motivasinya itu aku bisa, aku semangat, Terima kasih. Iya. kesuksesan bukanlah akhir, kesuksesan hanyalah awal dari usaha yang dilakukan. Kalau dari Salsa apa? Saya sesuatu yang ingin digapai tidak bisa hanya berjalan santai, harus berlari sekencang mungkin. Terima kasih adik-adik karena sudah melakukan terkait motivasi dari adik-adik. Sekarang Ibu akan menjelaskan terkait contoh-contoh motivasi belajar siswa. Yang pertama itu membuat pelajaran menyenangkan. Itu juga kalau masuk dalam ruangan itu membuat game atau semacam permainan sehingga pembelajaran itu bagus tambah begitu. Dan juga menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Itu juga menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dari anak-anak sekalian. Dan juga kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan yang dimaksud ini yaitu ke tempat-tempat relevan yang mengandung materi biar adik-adik tidak bosan lah begitu.
Selanjutnya fungsi motivasi belajar. Motivasi belajar ini juga ada fungsinya. Kalau dari Salsa mungkin tahu apa saja fungsi dari motivasi belajar dari siswa itu? Fungsinya apa? Fungsinya supaya seorang itu punya dorongan atau yang menjadi tujuan Dorongan atau tujuan dari orang lain. dorongan yang menjadikan itu suatu tujuan. Kalau yang bahagia gimana? Sini Ibu akan memaparkan terkait fungsi dari motivasi belajar ini. Yang pertama itu mendorong siswa untuk berbuat. Maksudnya dari mendorong siswa ini untuk berbuat itu, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, yang kedua itu menuntun ada perbuatan. Maksudnya yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberi arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Selanjutnya menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai sebuah tujuan. Apa ada yang mengerti? Ngerti. Selanjutnya juga ada jenis-jenis dari motivasi belajar. Kita tahu apa sih motivasi belajar itu? Jenis-jenis dari motivasi belajar. Ada dari pikiran Adib atau Vito sama Fajri, apa jenis-jenis dari motivasi belajar? Ada dua jenis-jenis dari motivasi belajar. Motivasi itu ada dua. Ya coba bayang, ya itu deh. Sama ya. Nah, sama. Ya bisa, semoga teman-temannya dapat mendengarkannya. Ada dua, intrinsik sama Ekstrinsik. iya, yang seperti apa? Kalau motivasi intrinsik yang Saya nggak tahu Pak, motivasi intrinsik apa itu? itu, Maksudnya apa? kalau pemikirannya gimana? Menurut saya itu motivasi yang dari dalam itu sendiri. Intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, Menurut saya motivasi yang bersama dari luar dari orang lain. pas kata Tito tadi, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Apa motivasi yang ada dalam diri sendiri? Nah, yang kedua itu motivasi apa? Motivasi ekstrinsik itu dorongan dari orang lain. Oke betul, terima kasih atas penjelasannya. Kalian ini kurang semangat sekali ini. Semangat. Atau explikan lagi? Semangat juga. Semangat ini. Semangat? Semangat. Kalau nanti kalau ibu tanya harus jawab ya, sesuai dengan pemikiran adik-adik semua. Iya, Bu. Bimbingan kelompok ini harus saling menukar pendapat lah begitu. Apa saja yang ada di dalam pikiran adik-adik tuangkan begitu. Terima kasih. Semacam Tito ini tadi. Sikat saja apa pengertian dari motivasi intrinsik. Kalau bagi tadi sebut. Nah, sekarang Tito yang menjelaskannya. Begitu yang ibu inginkan. Iya, Bu. Iya. Nanti kalau ibu tanya harus jawab. Iya, Bu. Kami ini mana? Oke, lanjut. Ciri-ciri dari mahasiswa bermotivasi tinggi itu Arman bagaimana? Kan sudah ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dari dalam diri, dari luar diri begitu. Mahasiswa apa? Sekarang ciri-ciri siswa bermotivasi tinggi. Motivasi tinggi. Jadi siswa kadang dia termotivasi sama temannya juga. Temannya siapa? Ciri-ciri saya Saya Ya, betul. kalau menurut saya bu, ciri-ciri motivasi siswa itu jadi siswa. Ya. Kalau ciri-cirinya itu sudah memikirkan dari sekarang, dari jenjang SMA kita bagaimana masa depannya nanti. Lebih seperti itu. Berarti dari SD lah. Ya. Kalau dari
Salsa gimana? Kalau Sekarang saya tahap ya. motivasi saya tinggi itu juga dia berpikir eh, dia itu mampu berpikir lebih jernih ketika dari sekolah. Mampu berpikir jernih. Tidak berpikir jernih. Kalau mahasiswa tak berkritik, kalau anak kecil sudah mampu berpikir jernih. Bisa Dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. lebih memahami itu, Ya itu. lebih cepat tanggap. Kalau dari Arman gimana? Ya itu bisa membedakan. Oh, apa tadi? Menambahi atau mungkin ada pendapat dari Ya kalau dari saya ya Berpikir jernih. jernih ya. Ya kalau dari saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi dia tuh lebih bisa memahami sesuatu yang mungkin merugikan atau nah, Ya. oke Fajri. Aku ngantuk ya apa Fajri? Iya. Oke. Ya menurut Fajri bagaimana? Itu kan dari teman-teman yang lain. Ciri-ciri. Ciri siswa. Saya Motivasi. Ya, pikir dulu Fajri. Sekarang sama Fitri. Oke. Bertanggung jawab sama Tanggung jawab. memprioritaskan belajar. Kira-kira Ya, kira-kira silakan, seperti apa tuh ini? Terus tadi yang apa? Panjang sama tanggung jawab. Kan seperti apa? Bukan berpikir, Ya. memprioritaskan belajar. prioritas. Memprioritaskan belajar. Jadi dia tuh mungkin bisa Tidak pasti maksudnya dari belajar itu tuh jadi prioritas utama. Dia tuh bermain. Memiliki bahasa Indonesia. Dari Madia bisa menambahkan dari Fitri atau Mungkin memiliki kemampuan memiliki kemampuan atau prestasi. berprestasi. Oke, Fajri. Apa? Ciri-ciri Siswa bermotivasi. rasanya tahu. Misalnya tahu, percaya diri. Optimis. Terima kasih adik-adik sudah menjelaskan ciri-ciri dari siswa bermotivasi tinggi. Sekarang Ibu akan menjelaskannya. Nah, ciri-ciri siswa bermotivasi tinggi itu menghadapi tugas. Yang kedua, mulai menghadapi kesulitan itu tidak cepat putus asa. Nah, selanjutnya, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Lebih senang kerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Dapat dipertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakinkannya. Pada materi ini mungkin ada pertanyaan atau sudah mengerti? Sudah mengerti. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan melanjut memberikan materi terkait manfaat dari motivasi belajar. Ada ciri-ciri dari siswa bermotivasi ini dan juga selanjutnya itu manfaat dari motivasi belajar. Apa sih manfaat dari motivasi belajar siswa ini? Fajri. Saya Manfaat dari motivasi belajar. dan siswa itu semakin semangat untuk belajar. Ya siswa semakin semangat untuk belajar. Kalau dari Ilya Memiliki wawasan yang luas. memiliki wawasan yang luas. Mungkin Saya- ada menambahkan. Ya silakan. Ya kalau manfaat dari siswa ya, motivasi dari siswa ya. Manfaat dari motivasi belajar. Tugas belajar. Ya kurang fokus sama. Break dulu Arman atau gimana itu? Manfaat dari belajar. Motivasi belajar ya. Ya.
bisa ibu bisa mengimplementasi Sabar dulu. semua pada semua siswa itu. Sabar dulu. Saya lihat dari tadi adik ini kurang semangat. Ada apa dengan adik ini? Kurang motivasi. Kurang motivasi. Maunya motivasi dari mana? Emang Oh, jangan teman. Ceweknya siapa? Motivasi dari mana? Banyak sekali cewek-cewek di sini. dia. Oh, dia. Oh, dia silakan beri motivasi. Dia. Dia Dia ini dong. Dia kan dia. Siapa? Dia sama Lia sama Arman. Oke, Lia. Motivasi. Motivasi dari Motivasi dorongan ini. Siapa namanya adik ini? Mungkin kasih ke Mas Adit atau mereka bukan? Oh, terima kasih. Arman kasih motivasi ke banyak tekanan soalnya. apa banyak tekanan? Oke, silakan Maria. Berikan motivasi kepada adik ini. Iya, silakan. motivasinya jangan takut gagal. Banyak kesuksesan. Dengar itu adik dari Arman. Motivasi buat adik ini. Dan saya selalu selipkan Al-Fatihah di setiap bulan. Ya. Oke, Mas Adit. Sekarang saya tanya Mas Adit, manfaat dari motivasi belajar itu apa? Manfaatnya itu adalah mendorong kita itu sudah melalui manusia itu kadang-kadang punya rasa bosan dan malas. Kita ada rasa bosan dan tidak berlimpahkan. Kita masih belajar biar kita rajin Lagi belajar. belajar. Terima kasih Mas Adit. Coba ulang dari Mas Arman. Dari Mas Adit. Enggak. Yang tadi itu. Yang kau sampaikan sampaikan manfaat itu tadi kan ibu kurang dengar tadi manfaatnya. Ya. Dari motivasi belajar bagaimana implementasi dari hasil belajar ke siswa ke masing-masing yang benar. Maksudnya gimana? Ya, dari apa yang Mungkin ada tambahan dari Ya, makanya itu maksudnya seperti apa? ya, ya seperti apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa mengimplementasikan. Itu kan salah satu manfaat dari belajar sendiri kan, motivasi berarti belajar. berbagi Ya, berbagi. ke orang lain. Implementasi. Implementasi kan nggak paham. Ayo kau tuh terlalu Cuma bertele. orang mengerti. Oke, mengerti sudah teman-teman. Ya, Bu Perti. Kalau dari tadi tadi sudah ya? Sudah. Siapa yang bilang ini? Fitri. Selamat itu. Itu manfaatnya apa? Ya, itu sudah ya. Menurut saya manfaat dari motivasi belajar ini selebihnya untuk apa untuk dari seorang anak dimana motivasi itu sebagai tumpuan dasar untuk mengenal diri hidup dalam segala pelajaran apapun. Dari Fitri manfaatnya. Menumbuhkan semangat belajar. Oke, adik-adik terima kasih karena sudah menjelaskan terkait manfaat dari motivasi belajar. Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dari manfaat motivasi belajar. Yang pertama itu semangat belajar akan berpengaruh terhadap pencapaian siswa. Apa itu? Lanjut. Lanjut. Apabila seseorang siswa terus belajar dan mempertahankan hal baru, maka pengetahuan akan semakin luas. Oke, selanjutnya itu mengejar mimpi. Mengejar mimpi, semua siswa itu pasti memiliki mimpi yang berbeda-beda. Dari adik mungkin ada cita-cita ke depannya bagaimana? Saat dari motivasi belajar ini kan juga pasti menunggu pikiran terkait cita-cita saya ke depannya itu gimana? Oke, dari Mas Adit, cita-citanya Motivasi belajarnya itu yang menjadi itu saya kategorikan saya bisa jadi presiden. tadi Presiden. wow, keren sekali Mas Adit. Dan itu apa? Jadi saya menjadi seorang Ini Mas Tito ibu tanya ini apa cita-cita jadi guru
dorongan dari orang lain atau tumbuh dari dalam diri masih begini? Dorongan dari online, dari orang tua itu orang tua saja kan kalau mungkin ada bisa. Kalau dari orang lain sih tidak bisa sampai. kalau dari masuk terima kasih Tito. Cita-citanya keinginan saya ingin menjadi pengusaha berat sekali pagi ini. Sudah lihat Arman apa? guru dan belajar guru Itu apa? guru PKN. Guru PKN. Saya menjadi bidan. Mencari bidan. Berarti kalau ibu sakit nanti saya hubungi Mbak Fitri sana. Bidan bagian apa itu Mbak Fitri? Bagian itu nanti kalau ibu mau bisa bidan. Dari Mbak dia apa? Fitri mau jadi arsitek dulu. Oke, terima kasih. Kalau dari dia? Guru juga. Oh, dikasih banyak yang jadi guru ya. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Ya, dari Salsa bagaimana? Waduh, pilot. Keren sekali. Paling keren ini. Oke. Selanjutnya itu upaya untuk mengejar mimpi untuk terus belajar dengan giat dari cita-cita yang kita inginkan. Kunci pertama itu harus belajar dengan giat sehingga cita-cita keinginan kita dapat tercapai. Selanjutnya itu cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Ada caranya untuk meningkatkan motivasi belajar. Mungkin ada adik-adik atau perwakilan 1-2 orang lah. Ya, silakan saja. Cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Ada cara untuk Kalau dari meningkatkan saya, motivasi belajar. mungkin sering-sering untuk menonton kayak kan biasanya kita lagi banyak scroll medsos itu hal-hal yang tidak penting ya menonton hal yang penting lah di TV atau di HP, sering-sering baca jurnal atau artikel, terus sering-sering berbaur dengan orang lain supaya pengalaman itu kita bisa serap ya menjadi Dari Mbak dia mungkin ada tambahan. Jadi itu Hah? Lanjut. Oke. Sekarang ibu akan menjelaskan cara untuk meningkatkan motivasi belajar itu. Yang pertama itu pilih metode belajar yang tepat. Seperti Mbak Salsa bilang tadi, searching di media. Ya. Oke. Yang kedua itu manfaatkan media belajar yang ada. Sekarang itu banyak media belajar yang membantu adik-adik untuk belajar atau banyak media belajar sekarang untuk membantu adik-adik mencari menambah wawasan lah begitu. Oke adik-adik, materi meningkatkan motivasi belajar hari ini sampai di sini saja. Mungkin ada pertanyaan atau yang mengerti dari setiap materi ini. Sudah. Oke, terima kasih. Pada hari ini Ibu ada kartu bergambar. Di dalam kartu ini ada beberapa pertanyaan singkat. Pertanyaannya yang pas-pas saja. Oke. Ibu akan bagi. dijawab tapi Coba Fajri jawab pertanyaan, baca pertanyaannya. Orang antara apa yang paling kamu sukai dalam pelajaran atau topik apa yang paling kamu sukai dan kenapa? Itu coba baca pertanyaan. Adik kan bantu menjawab. Baca yang keras lah biar teman-teman
Pertanyaannya, pelajaran atau untuk apa yang paling kamu sukai dan mengapa? Teman-teman bisa membantu pertanyaan. Apa? Pelajaran atau topik apa yang paling kamu sukai dan mengapa? Alasannya? Saya pelajaran ya. Kalau saya suka matematika. Sekarang tadi sejarah. Oke, terima kasih. Tinggal satu pertanyaan tadi. Saya. Oh, ya, sama saya silakan. Bagaimana cara mengatasi rasa bosan siswa saat belajar? Bisa sambil ngemil atau dengan musik. Terima kasih atas pertanyaannya yang ibu sudah susun. Adik-adik sudah menjawabnya. Perwakilan satu laki-laki satu perempuan memberikan saran. Laki-laki memberikan saran atau masukan itu, perempuannya memberikan kesimpulan atau pesan. Itu. Kesan Kesan hari saran ini. atau pesan atau apa? Bisa dari pelajaran tadi. Ya. Ya, Mas Adit, coba bantu menjelaskan kesannya Kak. Bermanfaat. Bermanfaat. Berarti materi hari ini bermanfaat bagi Mas Adit dan juga adik-adik semua. Oke, itu saja kesannya. Ya, ya. Oke. Dari teman-teman kesimpulannya terkait dari motivasi, meningkatkan motivasi belajar siswa. Kesimpulan. Singkat saja. Jadi kesimpulannya kita perlu meningkatkan motivasi belajar kita supaya kita memiliki wawasan yang luas. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mbak Lia. Sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD. Lembar LKPD ini nanti dikumpulkan di minggu depan. Mas Adi. Sudah dapat semua? Sudah? Oke, lembar LKPD-nya dikumpulkan minggu depan. Oke, adik-adik, materi terkait meningkatkan motivasi belajar hari ini sampai di sini sudah. Semoga materi yang kita jelaskan bersama, masukan atau pendapatan dari adik-adik tadi itu dapat berguna bagi ibu sendiri dan juga adik-adik sekalian. Mungkin ada salah kata dari ibu tadi, ibu mohon maaf. Nah, sekarang sebelum diakhiri pada hari ini, satu orang memimpin doa. Silakan Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia. Sekarang kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Ibu.